Tribunarus wisata Kuredai salah satu destinasi favorit di Gorontalo dan akan disita oleh Pengadilan Negeri Gorontalo. Adapun penyitaan ini dilakukan setelah putusan persidangan yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Umira Kasim. Pria tersebut mengklaim tanah tersebut sebagai milik sahnya sebagai ahli waris dari almarhum Tubeo Pakulo. Pada sidang yang digelar pada Senin 9 Desember 2024, Pengadilan Negeri Gorontalo memutuskan untuk menyita tanah yang terletak di Desa Boto Barani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone, Bolango tersebut. Diketahui tanah seluas 30.000 meter persegi itu selama ini digunakan sebagai lokasi wisata Kuredai. Belakangan ketika dikonfirmasi bahwa pihak pengelola membantah jika putusan itu semerta-merta langsung membuat objek wisata itu ditutup. Meski demikian, dalam tuntutan pengadilan disebutkan bahwa sebagian tanah yang menjadi lokasi wisata ini dijual tanpa izin penggugat oleh tergugat IH Anis Ishak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa sebagian tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik sah penggugat. Sebagai langkah selanjutnya, pengadilan memutuskan untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa tanah tidak akan berpindah tangan hingga proses hukum selesai. Pengadilan juga menghukum tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah 2 juta rupiah. Pengadilan juga menolak sebagian gugatan penggugat. Pengelola wisata Kuredai yakni Mr. Itaru Uchida diminta untuk mengosongkan tanah tersebut. Adapun dalam tuntutannya, Umira meminta tergugat untuk membongkar bangunan yang ada di Kuredai serta menyerahkannya kembali kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bersih. Selain itu, penggugat menuntut ganti rugi material sebesar 3 miliar dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Namun sebagian besar klaim tersebut ditolak oleh pengadilan. Penggugat diharapkan untuk mematuhi keputusan pengadilan dan menyerahkan lokasi tersebut sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan. Jika dalam waktu yang ditentukan putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka pengadilan memutuskan untuk memberikan sanksi berupa denda harian sebesar 500.000 kepada para tergugat. Sementara itu saat dikonfirmasi kepada penjaga pintu masuk wisata Kurenai bahwa memang benar ada gugatan tersebut. Lintong Rubai, salah satu penjaga pintu masuk, mengatakan bahwa ia tidak tahu persis bagaimana proses gugatannya dan ia mengatakan bahwa itu bukanlah tugasnya. Namun pihaknya menyebut bahwa meski adanya gugatan itu, wisata ini tetap buka setiap hari selama 24 jam. Pihaknya juga mengatakan gugatan sengketa lahan terhadap wisata tersebut bukan kali pertama terjadi. Diketahui dari pantauan Tribun Gorontalo, wisata pantai Kurenai memang menjadi salah satu destinasi favorit di Gorontalo. Mengingat saat akhir pekan sering dijadikan tempat piknik, sebab wisata ini menyuguhkan pesona alam yang indah dengan pasir putih halusnya. Selain itu, para pengunjung juga bisa dimanjakan dengan pemandangan bawah laut, yakni dengan berenang ataupun snorkeling. Pengunjung juga akan disuguhkan dengan berbagai spot foto yang menarik baik saat pagi hari, waktu sunrise, dan sore hari saat matahari terbenam. Selain itu, wisata itu juga telah dilengkapi beberapa fasilitas umum yang terus dikembangkan, tersedia lahan parkir yang cukup luas. Jika pengunjung yang tak sempat bawa bekal, tidak perlu khawatir bahwa wisata ini juga terdapat warung-warung makan yang bisa menjadi solusi bagi para pengunjung yang lapar. Sandri, salah satu pengunjung yang datang, mengatakan bahwa wisata ini memang menjadi favorit baginya dan teman-temannya. Selain menyuguhkan pesona alam yang indah, mereka juga bisa melaksanakan kegiatan, yakni seperti camping ilmiah misalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.